Di record dulu. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Baik, alhamdulillah pada hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan kuliah interpersonal skill art of teach ya. Insyaallah ini pertemuan kedua kita yang mana ini merupakan materi pertama dari kuliah interpersonal skill. Yang insyaallah nanti ke depannya ada 5 sesi lagi yang akan kita lewatin. Jadi kurang lebih tatap mukanya total sama pertemuan kemarin ada 7 ya, 7. Mungkin nanti kita akan ada lagi show-nya, kontesnya. Kontesnya itu nanti pertemuannya pertemuan ke-8. Selebihnya kita laksanakan kuliahnya secara privat gitu ya, privat. Nanti akan dibagi grupnya. Grupnya belum saya bagi. Oke, ini kita mulai saja tanpa berlama-lama. Saya share dulu ya. Oke. Materinya kelihatan? Kelihatan, Pak. Kalau bisa, kuliahnya pakai laptop aja ya. Kenapa? Karena lebih jelas tampilannya, terlihatnya. Dan saya harapkan Anda semua buka kamera, biar saya lihat responnya gitu. Ya, jangan-jangan nanti ada yang tertidur lagi kan? Bahaya kalau sampai tertidur. Oke, baik. Kita masuk kuliahnya tentang interpersonal skill. Yaitu art of teach. Itu apa? Seni mengemas presentasi yang menggugah. Seni mengemas bagaimana menyampaikan satu materi pembelajaran. Atau seni bagaimana cara mengajar. Nah, objektif program kita yaitu apa? Ya, pertama targetnya itu adalah peserta paham dan sadar pentingnya membangun kepribadian sebelum berbicara. Jadi jadi kita tidak bicara dulu bagaimana cara present yang bagus, bagaimana olah vokal, bagaimana nanti menguasai stage atau menguasai panggung. Enggak. Kita enggak belajar sampai sejauh itu. Tapi yang perlu kita bangun adalah terlebih dahulu kepribadian kita dulu. Kepribadian seorang pembicara. Jadi sebelum berbicara maka harus dibangun dulu kepribadian kita dengan bagus, dengan baik. Jadi jangan sampai kita hanya pandai ngomong tapi kepribadian kita bertolak belakang dengan apa yang kita sampaikan. Nah, kemudian yang kedua adalah serta mampu menyusun materi andalannya masing-masing dengan struktur yang baik dan mampu memperkaya. Nah, jadi diharapkan nanti Anda mampu menyusun materi, membuat materi, menyusun materi andalan terstruktur. Jadi materi itu bukan sekedar materi presentasi, materi mengajar, itu bukan acak-acak, tapi ada struktur materinya. Nah, targetnya Anda mampu menyusun materi andalannya dengan baik yang terstruktur. Jadi bukan hanya terstruktur, tapi juga mampu memperkaya. Jadi diperkaya nanti. Materinya itu diperkaya. Dengan apa cara memperkayanya? Nah, nanti akan kita pelajari. Ya. Kemudian yang terakhir adalah peserta memahami dan memiliki dasar-dasar delivery content yang powerful. Bagaimana cara menyampaikan satu konten yang powerful, yang bisa menggugah, yang bisa gitu loh peserta. Jadi yang bisa memukau. Kadang tuh banyak kan guru atau penceramah, present gitu. Apalagi kalau kuliah umum, biasanya kalau langsung yang live ya, yang on the spot gitu, yang langsung di tempat itu
biasa tuh pematerinya ngomong, ya itu pesertanya pada ngomong juga. Walaupun nggak kuat tapi bisik-bisik, nggak ada yang fokus. Nah, jadi bagaimana peserta nanti memahami dan memiliki dasar-dasar minimal dia bisa menarik perhatian peserta atau audiensnya hingga dia bisa menyampaikan materinya dengan powerful. Oke, nah baik. Sekarang saya mau tanya, mengapa presentasi perlu dikemas? Mengapa? Anda akan mengalami nanti setiap Anda pasti akan melewatin yang namanya mahasiswa, pasti nanti akan melewatin presentasi. Minimal nanti presentasi KP, presentasi tugas akhir, itu mulai dari proposal, lalu hasil gitu kan, lalu munakasah, pasti Anda akan presentasi. Minimal itu yang Anda lewatin. Terlebih lagi nanti ketika di luar sana mungkin nanti akan mengajar, mungkin nanti akan presentasi menyampaikan gagasan, pikiran Anda atau ide Anda. Nah, lalu pertanyaannya, mengapa presentasi perlu dikemas? Atau pertanyaannya sebelumnya, presentasi itu perlu dikemas atau tidak? Kita, presentasi itu perlu dikemas atau tidak? Perlu, Pak. Perlu, Pak. Kenapa? Karena jika mohon maaf Pak, saya Ya. Wani Afiani izin menjawab. Karena jika presentasi tidak dikemas, kita hanya mengetahui materinya hanya sedikit-sedikit saja, sehingga yang menjadi penonton kita nanti tidak tertarik, tidak ada wahnya yang seperti Wak bilang tadi. Jadi sebaiknya presentasi itu memang harus dikemas. Kita harus memahami materi-materinya tuh dengan baik. Benar. Sehingga yang kita sampaikan itu dipahami oleh audiens. Dan hasilnya sangat memuaskan. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Wih, luar biasa ini Weni ya. Ya, jadi harus dikemas gitu ya, sesuai dengan yang disampaikan Yeni. Nanti nggak dapat orang, apa sih yang dibicarakan tadi tuh kan gitu ya. Apa sih poinnya? Lucu aja tuh penceramahnya tuh pulang. Meaningnya apa? Maksudnya hikmahnya dari ceramah? Nggak tahu. Jadi lewat semua kan. Nah, jadi mengapa presentasi perlu dikemas? Oke, sebelumnya saya mau tanya lagi. Nah, ini apa nih? Apa? Cangkir kopi, Pak. Cangkir kopi ya. Oke, saya mau tanya, pentingan mana? Kopinya atau cangkirnya? Cangkirnya, Pak. Cangkirnya. Kopinya, Pak. Kopinya. Oke, ada yang bilang kopi. Cangkir, Pak. Ada yang bilang cangkirnya. Saya perlu vote nggak nih ya? Biar seru saya vote lah dulu. Oke, pentingan mana? Ya, tunggu bentar, saya buat vote-nya ya. Biar seru nih kuliah kita. Oke, bentar. Oke. Penting apa? Bentar. Pertanyaannya, mana yang lebih penting? Give a choice. Kopinya atau cangkirnya? Oke. Oke, saya launching ya. Nah, silakan jawab. Mana yang lebih penting? Kopinya atau cangkirnya? Guys, silakan dijawab. Iya. Oh. 50% baru yang jawab, 60. 70%. Baru 72% yang jawab.
Ya, penting mana? Mana yang lebih penting? Cangkirnya atau kopinya? 80% baru yang jawab. Nggak ada muncul, Pak. Hah? Gak ada yang muncul? Dari 115 orang, ini 96 orang sudah jawab. Artinya udah muncul gitu. Kenapa ya nggak muncul ya? Mungkin pakai handphone ya. Coba digeser tuh. Coba digeser. Kalau pakai handphone coba digeser. Oke. Ada. Mungkin karena jaringan, Pak. Mungkin atau belum Iya, masuk. soalnya tiba-tiba bener. Oke. Nggak apa-apa, Ratna. Oke, baik ya. 95%. Saya close ya. Jawabannya. Mau lihat hasilnya gimana? Mana yang lebih penting? Ya, siapa yang terpilih? Apakah kopi atau cangkirnya? Oke, ini di hasilnya. Wah, ternyata yang memilih kopinya itu 33%. Dan yang memilih cangkirnya itu ada 71%. Saya mau tanya nih, yang memilih kopi, kenapa penting kopi daripada cangkir? Ayo, ada yang mewakili? Saya nggak tahu siapa yang memilih kopi, siapa yang memilih cangkir. Silakan, ada yang mewakili nih. Kalau menurut saya, Pak, Ya. saya tadi pilih kopi. Oke, kenapa kopinya lebih penting? Kalau menurut saya, kalau kita ke seseorang minta kopi, kita pasti dapat cangkir. Kalau kita minta cangkir, kita belum tentu dapat kopi. Oh, Masya Allah. Iya. Bener juga ya. Berarti mantap, satu suara. Lebih penting kopinya dong kalau gitu ya. Kalau minta kopi, ya udah jelas kita dapat cangkir gitu ya. Tapi kalau minta cangkir, belum tentu dapat kopi. Oke, yang jawab cangkirnya. Ayo. Sampaikan. Iya, silakan Fatimah. Silakan. Tapi kalau beli kopi saset gimana tuh, Pak? Beli kopi saset gimana? Saya tuh gimana coba? Ada yang hadiahnya, ada gelasnya. Iya. Hadiah gelas. Fatimah, coba Fatimah. Oke, saya mencoba jawab kenapa saya pilih cangkir. Nah, tadi saya pilih cangkir merujuk ke pertanyaan sebelumnya karena pengemasan. Karena di mana-mana itu yang namanya kalau pengemasannya bagus, insya Allah isinya pasti bagus gitu. Iya. Karena kalau misalnya kita mau minum kopi tapi nggak ada cangkirnya, gitu kita nggak jadi minum kopi gitu namanya Pak. Bisa jadi ngisep kopi atau nyium kopinya doang gitu Pak. Sekian Pak jawaban dari saya. Oke, ini luar biasa nih jawabannya ya. Nih mahasiswa matematika ini mantap-mantap jawabannya. Ada reasonnya semua. Oke, ada lagi yang mau nambahkan? Silakan. Yang jawab kopinya, ayo. Atau ada yang menyanggah lagi? Oke, silakan. Saya pilih cangkir, Pak. Oke, kenapa cangkir, Nanda? Kalau cuman kopi yang nggak bisa diminum, kalau nggak ada cangkirnya nggak bisa diminum, Pak. Tapi kalau cangkir aja, bisa jadi kita minum yang lain. Iya. Jadi lebih penting. Air biasa gitu. Benar. Jadi menurut saya lebih penting cangkir, Pak, daripada kopi aja. Kalau kopi aja kan nggak bisa minum. Jadi main gitu ya. Oke, yang kopi silakan kopi. Ada nggak lagi? Nambahin yang kopi. Izin Pak menjawab. Boleh, silakan. Izin Pak. Tadi saya memilih kopi, Pak. Kenapa saya memilih kopi? Seperti pada halnya kehidupan, kita tidak boleh melihat dari covernya saja. Kita tidak boleh melihat dari cangkirnya saja. Karena belum tentu cangkir yang bagus isinya enak. Dan belum tentu juga cangkir yang menarik. Rasa kopinya itu luar biasa. Mungkin itu sekian dari saya, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Jadi ya isi itu lebih penting ya daripada kemasan gitu ya. Ya belum tentu tuh isinya kemasannya menarik, bagus cangkirnya, tapi belum tentu enak kopinya gitu ya. Oke. Saya stop dulu ya. Oh, udah kelihatan hasilnya nggak? Anda belum lihat ya? Oh, ini dia. Oh, saya lupa. Saya pikir sudah saya share gitu.
Nah, ini hasilnya nih. Ini hasilnya yang jawab kopi dan jawab cangkir. Oke, baik. Kita lanjutkan ke materinya. Oke. Nah, tadi banyak persepsi. Jadi, dua-duanya benar ya. Jawabannya dua-duanya benar, terlihat tergantung dari sudut pandang mana kita melihat, menilainya. Baik. Nah, Anda tahu dua gambar kiri yang kanan? Tahu, Pak. Tahu. Ya, ini apa nih? Pernah Kopi menikmati tatungkui, Pak. kopi apa? Kopi apa namanya? Pernah minum kopi kayak gini nggak? Kok kalau di Minang kopi tatungkui, Pak. Kopi tatukui ya. Kalau di Aceh kopi Aceh namanya, ya kan ini. Ya, kalau di Minang kopi tatukui ya. Harganya berapa kalau kopi tatukui ini? Ayo, ada yang pernah minum? Berapa? Goceng, Pak, goceng. Goceng. Goceng, harganya goceng gitu ya. Nah, oke. Ada yang lebih tinggi dari goceng ada nggak? Yang pernah jual 10.000 gitu, ada yang 20.000 ada nggak? Jarang lah ya. Jarang. Oke, coba yang di sebelah kanan. Yang sebelah kanan tahu apa ini? Starbucks, Pak. Starbucks ya. Pernah nggak ke sana? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Cuma lihat aja, Pernah Pak. ya? Lewat aja, Pak. Cuman lewat aja ya, lewat jalan-jalan. Kalau di sini saya sering lihat tuh di Mall SKA tuh ada paling pojok situ ya. Oke, Starbucks. Nah, satu cupnya Starbucks ini kira-kira berapa harganya? Ada yang tahu? Paling rendahnya 48.000, Pak. Paling rendahnya Wis, orang kaya. Paling rendahnya 48.000. Isinya apa, Afifah? Tergantung kalau mau yang kopi apa non kopi. Isinya apa? Kopi kan? Iya, Pak. Kopi ya, kopi. Iya. Oke. Coba kita bandingkan. Ini isinya apa? Kopi juga. Kopi. Starbucks isinya apa? Kopi juga. Harganya mana yang lebih mahal? Starbucks, Pak. Starbucks. Yang lebih bergengsi yang mana? Yang Starbucks, Pak. Starbucks, Pak. Kita nggak bicara enak nih. Kita nggak bicara apa. Kita bicara gengsi, prestisnya mana? Starbucks. Kenapa? Karena Brandnya, Pak. Kemasannya Yes. beda, Pak. Itu. Pengemasannya, Pak. Ternyata pihak Starbucks sudah jauh lebih awal memikirkan. Orang ternyata menikmati kopi bukan hanya menang nama, Pak. Itu makanya harga mahal, Pak. Iya. Iya, Cuman karena kalau itu. kalau dia misalnya dibungkus pakai plastik, beli yang di Starbucks harganya tetap mahal juga, Pak. Iya, sama gitu ya. mahal. Ya tetap kemasannya kayak gini nih, Gitu. Jadi ya, ternyata Starbucks itu lebih dulu lebih pandai dia mengemas sesuatu yang membuat orang mengangkat namanya hingga orang tertarik dan trust-nya tuh lebih besar ke Starbucks gitu. Kenapa? Jadi gini, ternyata seiring berjalannya waktu, kopi itu bukan hanya sekedar kopi. Jadi minum kopi, menikmati kopi bukan hanya sekedar menikmati kopinya, tapi banyak unsur lain yang ditawarkan, dihadirkan di Starbucks. Contoh apa? Ketika kita pergi ke sana, wah, ruangannya nyaman, tempat untuk nongkrong asik, ada wifi-nya, ada AC-nya, di mall enak untuk kongko-kongko, kumpul-kumpul sama teman-teman. Dan ternyata orang kumpul di sana bukan hanya sekedar untuk menikmati kopi, tapi untuk menikmati wifi-nya, untuk menikmati suasananya, bahkan untuk menikmati prestisnya. Jadi membeli Starbucks itu bukan hanya sekedar kopi gitu. Banyak unsur-unsur lain yang ditawarkan. Kan gitu. Artinya apa? Artinya sama halnya dengan kita. Walaupun materinya bagus, walaupun wah ini matematika ini luar biasa, hebat ini ilmunya. Tapi kalau kita nggak pandai mengemasnya dengan baik, orang nggak akan tertarik. Jadi hadirkan sesuatu yang bukan hanya semata-mata ngandalin, ini matematika hebat loh, makanya kamu harus pandai belajar matematika, kan gitu ya.
Tapi nggak ada tawaran-tawaran yang lain gitu. Ada embel-embel yang lain yang bisa mereka nikmatin juga gitu. Nah, maka dari itu pentingnya kita mengemas materi. Kita mengemas idenya agar bisa dinikmatin orang, bukan hanya sekedar isinya, bukan hanya sekedar konten yang kita sampaikan, tetapi juga orang tertarik ketika kita ketika melihat kita present, ketika kita menyampaikan sesuatu. Nah, maka itulah pentingnya mengemas presentasi. Oke, sampai di sini paham ya? Paham, Pak. Nah, itu dia. Jadi bukan hanya sekedar konten semua udah kita tahu lah. Tidak ada yang memungkiri. Ini matematika ilmu wajib, ya kan? Penting sekali kan gitu. Minggu lalu udah kita bahas bagaimana pentingnya matematika, benar nggak? Benar kan? Tapi bagaimana mengemas sesuatu itu agar menarik? Agar orang belajar matematika bukan hanya ingin pinter matematika. Sama seperti orang pergi ke Starbucks. Coba orang pergi ke kafe kopi. Kira-kira nih teman-teman yang datang ke kafe yang itu coffee shop, itu kira-kira mau minum kopi nggak? Kadang tuh saya lihat juga banyak tuh muda-mudi tuh yang hadir di sana, yang nongkrong di coffee shop itu bukan hanya tidak pesan kopi, malah pesan jus gitu. Tapi dia duduknya di coffee shop gitu. Artinya apa? Artinya duduk di coffee shop bukan hanya sekedar untuk menikmati kopi, tapi banyak lagi yang lain yang bisa ditawarkan di sana. Paham maksudnya? Artinya kemasan itu penting. Materi udah jelas itu penting. Tetapi bagaimana cara kita mengemas agar materi kita, konten kita bernilai, berbobot. Paham maksudnya? Iya, nggak harganya goceng gitu. Ya nggak? Anda mau present, dibayar goceng atau dibayar miliaran? Mau yang mana? Ayo, coba lihat kan, iya kan, banyak itu dokter. Anda tahu dokter ya? Banyak dokter yang pintar gitu. Tahu nggak? Kenal nggak sama dokter Raisa? Kenal? Kenal, Pak. Kenal ya? Yang Tahu, mana? Pak, tapi nggak kenal. Tahu tapi nggak kenal. Iya tahu. Siapa dia? Dia jadi hostnya Dr. Oz ya. Nah, Dr. Oz. Kira-kira sekali dia tampil gitu, dibayar berapa? Dibanding dokter-dokter yang buka praktek gitu. Bernilai mana? Terkenal siapa? Lebih terkenal mungkin ya, lebih banyak mungkin dokter-dokter umum yang lebih pintar daripada dokter Raisa. Tapi apa? Dokter Raisa itu dikenal hampir nasional gitu. Dikenal. Kenapa? Karena dia mampu mengemas, mampu menyampaikan, mampu itu untuk mendelivery dengan baik kepakarannya sehingga orang pun lebih mengenal dia gitu. Nah, jadi memang orang yang menguasai public speaking, orang yang mampu menguasai komunikasi itu jauh lebih terkenal dibandingkan dengan orang yang tidak mampu menguasai komunikasi. Orang yang pintar matematika banyak, tapi hanya sedikit matematikawan yang dikenal. Ya enggak? Nah, dokter yang pintar banyak, tapi hanya sedikit dokter yang dikenal. Seperti contoh lagi nih. Dokter kelamin yang terkenal siapa? Kalau mungkin saya sebut Dokter Boyke, kenal enggak? Kenal, Pak. Kenal. Nah, gitu ya. Padahal kan dokter kelamin yang lain kan banyak selain Dokter Boyke. Kenapa Dokter Boyke yang dikenal? Coba. Karena dia sering tampil, dia sering di panggung, dia sering show gitu. Dia menjadi public speaking. Nah, bagaimana bisa gitu? Karena dia mampu mengemas idenya, bagaimana dia mampu mengemas gagasannya hingga orang mudah menerima. Gitu. Nah, artinya apa? Artinya
Anda juga yang selaku matematikawan, ceritanya matematikawan nih, walaupun belum lulus ya, baru semester 2, saya udah kasih gelar matematikawan ini, Pak. Matematikawan. Apakah dia terpaksa masuk jurusan matematika atau qadarullah gitu, takdir gitu ya, nggak lulus di mana-mana, masuknya matematika tapi udah matematikawan. Nah, itu suatu penghargaan untuk Anda. Nah, untuk jadi matematikawan yang bernilai tinggi, yang punya bobot kelas yang tinggi, maka Anda harus bisa mengemas, menyampaikan sesuatu dengan baik. Oke, nah ini apa ini? Lihat slide saya. Lihat, Pak. Lihat, oke. Ini sebenarnya bukan rider idola saya sih. Rider idola saya tuh 46. Tapi karena dia udah tua gitu ya, udah hampir pensiun, jadi saya ganti yang muda gitu ya. Yang raja baru di kelasnya yang lebih muda gitu ya. Yang mungkin bisa jadi akan mengalahkan rekor 46 gitu ya, 46. Nah, ini Marc Marquez ya. Hobi nggak nonton balapan? Itu Dani Pedrosa, Pak. Oh, Dani Pedrosa ya. Oh, Salah gambar, Pak. Salah gambar, Pak. 26 Dani Pedrosa. Oke. Marquez 3, Pak. Iya. Saya mau cari itu tadi, cuman agak kesel gitu ya. Pengen idolanya tuh 46, cuman gambar yang pas itu nggak ada gitu. Gambar pas yang di pitnya itu nggak ada gitu ya. Oke, tapi nggak apa-apa lah ya, ini aja. Oke. Ada yang hobi nonton ini nggak? Ada, Pak. Musim ini belum mulai ya. Oke. Ada, Pak. Nah, saya mau tanya, kesuksesan seorang rider MotoGP kira-kira itu dipengaruhi oleh apa? Ya. Mesin motornya, Pak. Performa mesin, Pak. Performa mesin. Oke, apa lagi? Performa mesin. Skill pembalapnya, Pak. Pembalapnya, ridernya. Oke. Ada lagi? Kehokiannya, Pak. Hah? Keahliannya, Pak. Keahliannya, ridernya. Skillnya, Pak. Sering naik podium juga, Pak. Apa? Karena Tim, uang. ya? Wah. Kehokiannya, Pak. Kehokiannya, Pak. Iya, hoki. Kalau nggak hoki jatuh juga ya. Pes juga gitu. Oke, setidaknya saya merangkum gitu. Ada 3 faktor kemenangan dari balapan MotoGP. Yang pertama apa? Yang pertama drivernya. Drivernya ya ridernya ya. Sorry, nanti dikoreksi ini. Ridernya, pembalapnya. Nah, pembalapnya ini yang berpengaruh ya. Yang kedua apa? Ada mesin, jelas mesinnya. Ya, kalau mesinnya oke, ya itu sangat berpengaruh, mesin dan bahan bakar. Dan yang terakhir adalah strategi atau tim. Kalau dia tidak didukung oleh tim yang baik, maka bagaimanapun hebatnya seorang rider, bagaimanapun jagonya, mantepnya, sempurnanya mesinnya, tapi kalau tidak didukung dengan strategi dan timnya, dia akan gagal juga gitu. Masa sih dia dorong sendiri ke dari pitnya ke lintasan ya kan, nggak mungkin. Tentu dia didorong itu, dia tentu disiapin oleh timnya. Nah, tim ini juga berpengaruh. Nah, begitu juga dalam dalam mengajar. Kurang lebih ada 3 faktor kesuksesan seseorang dalam present, dalam mengajar. Apa saja? Nah, yang pertama drivernya atau seorang pembicaranya, presentnya. Yang kedua apa? Yang kedua materinya atau bahan bakar, mesinnya. Itu materinya harus bisa kita kemas dengan baik. Itu sama dengan bahan bakarnya. Dan yang ketiga adalah desain. Desain dari satu materi. Nah, setiap presentasi itu semua didesain. Jadi bukan hanya sekedar materinya yang didesain, tapi rule sepanjang present itu, skenario-nya itu didesain, by design semua. Jadi sesuatu yang tidak by design itu nanti akan tidak akan maksimal gitu. Tapi ketika itu didesain, wah itu jadi maksimal gitu. Oke, maka untuk pertama kita harus bangun dulu pembicaranya, drivernya, presentnya.
Jadi bangun seperti apa? Dibangun the great personality. Jadi kita harus membangun personality-nya. Jadi membangun pembicaranya tuh harus base dulu gitu. Nah, sebelum kita mulai melakukan presentasi. Oke, siap membangun personality? Siap? Siap, Pak. Ya, Pak. Ini kalau terdengar backsound suara tangisan, mohon maaf ya, dimaklumi saja gitu ya. Kenapa ya? Ini karena kuliahnya kita online daring dari rumah WFH gitu ya. Inilah kondisi WFH. Terdengar nggak backsoundnya? Nggak terdengar ya? Kalau nggak terdengar, nggak terlalu berarti terdengar. Biasa, pertengkaran adik kakak memang selalu heboh gitu ya. Oke, baik. Nah, untuk membangun personality setidaknya ada 5K yang harus diketahui. Oke, apa itu 5K? Kira-kira apa itu 5K yang harus dibangun oleh seorang pembicara? Sebelum dia berbicara harus dibangun 5K. Apa itu kira-kira? Ada yang tahu? Kesopanan, Pak. Hah? Kesopanan. Keberanian. Keberanian. Kualitas, Pak. Kualitas. Kepercayaan diri sama, Pak. Kepercayaan diri. Oke, mantap-mantap ini jawaban anak matematika ya. Oke, yang pertama ini adalah ketulusan. Ketulusan. Apa itu ketulusan? Jadi kita itu harus ikhlas dalam menyampaikan sesuatu. Ya, harus ikhlas. Nah, apa pentingnya ikhlas dalam mengajar? Apa? Kalau saya survei kemarin tuh dapat Google Form, itu hampir rata-rata lebih dari 50% itu kalau disuruh presentasi, diminta presentasi, itu rata-rata jawabannya gugup. Pertanyaannya, kenapa Anda jawabnya gugup? Kenapa gugup? Ayo. Pertanyaannya, kenapa gugup? Karena takut salah, Pak. Karena takut salah. Oke. Ada lagi jawabannya kamu? Selain menguasai materi, Pak. Tidak menguasai materi. Oke. Ada lagi? Terpaksa. Terpaksa. Makanya jadinya gugup gitu ya, dipaksa. Kalau nggak dipaksa mah nggak akan present gitu ya. Oke. Ada lagi nggak? Ada. Kenapa? Kenapa Anda Ditengok orang gugup? banyak, Pak. Karena apa? Ditengok orang banyak. Dilihatin orang banyak gitu ya. Makanya jadinya gugup gitu ya. Terus kalau presentasi nanti di laptop di depan nggak ada orang tuh ya, gugup juga nggak? Orangnya kan nggak ada tuh, orangnya di rumah masing-masing gitu ya. Oke, baik. Nah, kira-kira gugup itu sebab atau akibat? Akibat, Pak. Akibat ya. Sebabnya apa? Iya. Sebabnya apa? Bapak tanyakan saja alasannya, Pak. Iya. Sebabnya karena tidak siap, karena tidak menguasai materi. Mungkin karena kurang terbiasa, Pak. Karena tidak terbiasa, ya, gitu. Oke, berarti kalau gugup ini akibat dan sebabnya itu karena tidak menguasai materi, karena tidak terbiasa, karena dilihatin orang banyak. Gitu. Jadi kalau mau mengatasi gugup ini itu gimana? Artinya kita harus menyelesaikan problem sebabnya, benar nggak? Benar, Pak. Ya kan? Kalau selesai penyebab gugup itu, selesai kita masalah dari penyebab gugup itu, gugup nggak lagi? Enggak kan? Enggak, Pak. Enggak. Gitu. Jadi gimana cara menyelesaikan gugupnya? Selesaikan problem sebabnya. Apa yang menyebabkan kita gugup? Oh, karena kita tidak menguasai materi. Maka biar kita tidak gugup apa? Kuasai materi.
Wah, karena dipaksa gitu. Karena dipaksa present. Biar kita tidak gugup, ya kita melayakkan diri gitu. Jangan sampai dipaksa gitu ya. Nah, itu. Dan takut salah kena orang. Sebenarnya orang itu audiens itu harapannya apa? Pasti harapannya ingin kita sukses ketika kita present. Sejatinya penonton itu mengharapkan kita sukses presentasi. Nah, bukan kita gagal, bukan mereka melihat kita bukan ingin kita gagal, tidak, tapi ingin kita sukses. Makanya mereka menyaksikan, mendengarkan, nonton kita present. Benar nggak? Nah, kemudian gitu ya. Apa pentingnya ikhlas? Dengan ikhlas ini, maka kita itu hanya menyampaikan sesuatu tuh ikhlas itu apa? Karena Allah. Jadi menyerahkan sesuatu itu hanya pada Allah gitu. Jadi kita mengajar, kita menyampaikan kebaikan, kita ngajarin itu karena Allah, bukan karena manusia, bukan karena ingin dinilai baik, bukan karena ingin dinilai wih hebat, bukan karena ingin dinilai wih pinter dia ya, tidak gitu. Tapi kita menyampaikan sesuatu, kita ngajarin orang, kita menyampaikan gagasan kita itu karena Allah, lillah. Jadi kalau sudah karena Allah, terserah manusia mau ngomong apa, penilaian apa, terserah. Maka penilaian orang itu jadi nomor 2, nomor kesekian kalinya. Nah, persepsi itu tuh harus dibangun. Gitu. Kita present nih, mau ngajar nih. Aduh, aku ngajar gugup nih, ngajar sama anak-anak SMA nih, nyampaikan sesuatu apa ya nanti mau disampaikan. Nanti dibilang nanti grogi lah, apalah. Serahkan kembali kepada Allah. Ketika ya kita siapkan diri dulu. Siapkan diri. Apa yang menyebabkan kita kita tidak menguasai materi. Maka kita harus siapkan materinya. Kita harus kuasai materi. Ketika kita sudah kuasai materi, ketika kita sudah siapkan materinya, udah siap kita untuk menyampaikan materi, untuk present, maka baru kita show. Terus, orang diliatin nih. Nanti dinilai orang nih. Nanti gimana nih kalau salah? Maka barulah kita bangun keikhlasan tadi apa? Lillah. Agar apa? Agar kita menyerahkannya semua kepada Allah. Penilaiannya semua kepada Allah. Agar itu dinilai ibadah satu. Yang kedua, menghilangkan persepsi-persepsi negatif atas penilaian orang. Kalau sudah ikhlas, itu orang mau bicara apa aja udah terserah gitu. Kita nggak peduli gitu. Kenapa? Karena kita melakukan sesuatu bukan karena orang lain. Kita melakukan sesuatu bukan karena dinilai orang, ingin dinilai pintar, baik, hebat, tidak. Tapi kita ingin diridhoi Allah. Benar nggak? Baik kita mengajar, baik kita bekerja, baik kita belajar. Itu semua hanya untuk kita peruntukan hanya untuk Allah. Maka kalau kita peruntukan itu untuk Allah, terserah mau nilainya apa, mah itu urusan Allah. Kan gitu ya. Benar? Nah, disitulah pentingnya ikhlas dalam mengajar. Mengapa kita memilih untuk mengajar? Mengapa? Untuk dapat uang gitu. Atau mengapa kita mau memilih present? Mengapa kalau kita memilih untuk kalau mungkin nanti tugas akhir, nanti presentasi. Kenapa? Kenapa? Ya karena lillah tadi kan. Ya, Anda belajar, Anda kuliah untuk apa? Untuk dapat ijazah? Atau untuk menuntut ilmu? Atau untuk menjalankan kewajiban seorang muslim menuntut ilmu, wasilahnya dengan kuliah. Artinya apa? Kuliahnya karena Allah. Maka persepsi itu dulu harus dibangun ya. Teman-teman harus bangun dulu persepsi ini, kuliah saya ini untuk Allah. Karena kewajiban menuntut ilmu lillah. Bukan karena untuk dapetin ijazah, bukan karena ingin dapetin teman, bukan karena ingin, biar pintar, biar paham. Tidak. Tapi kita melakukan sesuatu itu untuk Allah. Itu yang harus dibangun. Nah, kemudian
Ketika Anda menuntaskan untuk mengajar, kebahagiaan apa yang kira-kira Anda dapatkan? Ketika Anda sudah berhasil mengajar, nih, kira-kira nih kebahagiaan apa yang Anda dapatkan? Anda berhasil mengajarin orang sesuatu dan orang itu paham. Kira-kira kebahagiaan apa yang Anda dapatkan? Wildan, kira-kira kebahagiaan apa yang Anda dapatkan, Wildan? Ketika Anda mengajar sesuatu, ngasih tahu orang sesuatu, orang itu paham. Apa yang Anda dapatkan? Wildan Nur Hidayat. Apa Dan? Pak. Apa? Kalau menurut Wildan sih Pak, ada rasa kepuasan tersendiri Pak. Apa itu? Ketika mengajar seseorang, terus seseorang itu mengerti apa yang kita ajarkan Pak. Jadi ada kebahagiaan bisa berbagi ilmu ya Dan ya. Iya Pak. Ada kebahagiaan tersendiri. Apa itu? Kebahagiaan bisa berbagi ilmu. Kebahagiaan apa lagi? Kebahagiaan bisa melihat orang lain berubah jadi lebih baik. Yang tadinya dia nggak paham, dengan kita ngajarin dia, wah dia jadi paham. Dia bisa berubah gitu. Yang tadinya mungkin teman kita ini selalu gagal kuliahnya di mata kuliah itu, kita ajarin, wah paham dia. Akhirnya dia nggak gagal lagi. Bahagia nggak ketika lihat temannya lulus gitu? Berkat kita ngajarin, bahagia nggak? Bahagia dong. Bahagia Pak. Kalau ngajar misalkan ada siswa gitu, ada yang tadinya gurunya susah banget ngajarin, nggak ada yang dapat gitu. Ketika kita yang ngajarin gitu, itu siswanya jadi paham. Banyak yang dari mungkin 20 siswa, wah yang paham sekitar 15 orang. Yang sebelumnya nggak ada yang paham, tapi sekarang udah 15 orang yang paham dengan mata pelajaran matematika. Bahagia nggak? Bahagia pastinya kan gitu. Nah, kebahagiaan apa lagi? Kebahagiaan saat Islam tegak di muka bumi dan nama kita tercatat. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita bisa mengajak orang berubah, ketika kita berhasil menciptakan suatu perubahan, orang semakin cerdas. Nah, karena kita Muslim, tentu kita ajak untuk Islam tegak, harum, banyak cendekiawan-cendekiawan Muslim yang tumbuh, yang hadir, yang terlahir berkat peran kita hingga Islam memimpin dunia. Bahagia nggak? Bahagia kan? Nah sekarang matematika, coba lihat buku-buku textbook, pengarangnya siapa? Banyaknya mohon maaf nih orang-orang kafir gitu ya. Teknologi yang maju ya, teknologi ya di sana gitu ya. Nah kenapa kita nggak pegang, ambil alih sih? Apakah orang Islam itu semua bodoh-bodoh gitu? Wah terkebelakang. Wah semua nggak mampu. Tidak kan? Justru yang merubah peradaban dunia dulu ya kaum muslimin. Benar nggak? Kenapa sekarang tertinggal? Nah, karena peran kita. Karena kita yang berperan tuh masih belum maksimal. Oleh karena itu, nah ini salah satu peran kita. Hingga apa? Hingga Islam itu tegak di muka bumi. Dan nama kita tercatat sebagai apa? Seperti coba lihat algoritmi. Tercatat dia kan namanya, harum gitu. Sebagai cendekiawan muslim yang itu jadi panutan orang-orang barat. Seperti Ibnu Sina, itu tercatat namanya. Harum gitu. Nah, kita seperti apa? Peran kita maunya di mana? Nah, tuh. Kemudian yang terakhir apa? Kebahagiaan saat berjumpa dengan Allah, lalu kita disambut oleh malaikat. Bahagia kita bisa kan jadi amal jariah kan? Amal jariah apa? Ketika kita menyampaikan sesuatu, ilmu itu bermanfaat untuk orang lain, pahalanya terus mengalir sekalipun kita sudah tiada. Semakin banyak orang berubah karena kita, semakin banyak ilmu yang bermanfaat itu diamalkan oleh orang lain, maka semakin besar juga pahala yang kita terima. Dengan banyaknya pahala yang kita terima, akhirnya kita bisa berjumpa dengan Allah, lalu kita disambut oleh malaikat untuk apa? Untuk masuk ke dalam surganya. Bahagia nggak? Bahagia kan? Ya, Pak. Nah, gitu. Maka yang pertama itu yang harus dibangun adalah ketulusan. Oke. Sekarang K yang kedua, kira-kira apa?
K yang kedua. Keberanian, Pak. Kebijaksanaan. Nah, gitu. Kenapa kebijaksanaan? Jadi ya, semakin tinggi orang, semakin besar orang, semakin hebat dia, semakin terkenal dia, itu ujiannya juga luar biasa berat. Ya, luar biasa berat. Luar biasa gitu ya. Jadi, maka kita tuh harus humble. Kita tuh harus selalu rendah hati. Ya, kenapa? Karena degree personality yang berikutnya adalah kebijaksanaan. Jadi cahaya orang bijak itu apa? Mendahului ucapan mereka. Jadi belum lagi dia berbicara, wah, orang sudah paham gitu. Orang sudah adem aja lihatnya, tenang aja gitu. Nyaman aja ketika kuliah bersama dia atau belajar bersama dia, maka wah, asik aja gitu dengerinnya. Enggak, aduh ini bapak ini lagi ya. Ditakuti gitu kan gitu. Nah, jangan sampai kita itu seperti itu. Jangan sampai nanti kita ketika kita ngajar, ketika kita nanti bergaul, berinteraksi sama teman-teman kita, sama tim rekan kerja kita tuh malah nggak disenangi. Nah, maka ini perlu dibangun gitu ya. Dan semakin tinggi kita, maka semakin ujian itu juga akan semakin tinggi. Maka kita harus selalu bijak dan rendah hati. Ketika cahaya terpancar, nasihat itu pun akan sampai. Nah, cahaya itu hanya menyinari orang-orang yang hatinya bersih gitu. Jadi, kalau hatinya kotor, kalau hatinya rusak, ada rasa sombong di dalam hatinya, ada rasa angkuh di dalam dirinya, itu sulit sekali terpancar cahaya itu. Maka ketika cahaya itu tidak terpancar, nasihat itu pun susah untuk sampai. Nah, gitu ya. Nah, dan open for feedback. Jadi jangan baper gitu ya. Jadi seorang public speaking itu nggak boleh baperan gitu. Dia harus selalu menerima feedback, harus selalu menerima masukan. Jadi jangan nanti ketika disampaikan, ketika Anda selesai presentasi, nanti nggak mau nerima feedback. Nanti ada temennya, kamu tadi presentasi kayaknya ada yang kurang lah ini nih. Apa? Masa iya sih? Tapi dosen penguji kan biasa-biasa aja, nggak ada kritik-kritik yang tentang yang ini. Kok kamu pula yang sok tahu? Nah, itu baper. Jadi harusnya kita selalu nerima feedback orang, apa masukan orang, dengerin. Oh iya, terima kasih. Nah, justru dengan kita bisa menerima masukan orang lain itu, insya Allah kita akan membawa perubahan. Apa kata Bill Gates? Jadi orang yang tidak mau menerima feedback itu adalah orang yang tidak mau berubah. Nah, gitu. Jadi harus kita bisa menerima feedback, gitu ya. Nah, masukan orang lain. Dan apa kata Ibnu Jauzi? Salah satu bentuk kebodohan terbesar adalah apa? Seseorang yang merasa cukup dengan ilmunya sendiri. Ingat ya, salah satu bentuk kebodohan terbesar apa itu? Seseorang yang sudah merasa cukup dengan ilmunya sendiri. Nah, jangan sampai kita seperti itu. Ingat, air bagaimana? Sifat air. Jadi air itu mengalir dari tempat yang lebih rendah, begitu seterusnya. Maka air itu juga seperti ilmu gitu. Jadi ilmu itu seperti air. Jadi ilmu itu akan masuk kepada orang yang merendahkan diri. Maka kalau dia sudah tinggi, nggak bisa masuk lagi. Jadi harus selalu humble, harus selalu rendah hati. Agar apa? Agar ilmu itu mudah sekali masuk kepada kita. Nah, siap? Paham maksudnya? Nah, Paham, jadi Pak. jangan sombong ya, harus selalu humble, harus selalu bijaksana gitu. Oke, yang berikutnya apa? Yang berikutnya adalah kepedulian. Nah, apa maksudnya kepedulian? Ini harus dibangun. Jadi hadirkan cinta setiap kita mengajar, setiap kita present. Kenapa? Kita mengajar itu bukan sekedar mengajar, bukan hanya sekedar berbicara, bukan hanya sekedar memberi nasihat, tapi apa? Tapi kita cinta gitu. Nah, ini salah nih. Tetapi kita cinta gitu. Ketika kita sama mereka gitu, cinta kita dengan mereka. Karena sayang kita sama mereka, makanya kita ngajarin, makanya kita kasih nasihat,
Makanya kita memberikan petunjuk-petunjuk atau presentasi di depan tuh harus menghadirkan cinta. Agar apa? Agar terpancar cahaya tadi. Agar terpancar ketulusan tadi. Maka harus selalu menghadirkan cinta. Nah, itu K yang ketiga. K yang keempat apa? K yang keempat adalah keteladanan. Nah, ini penting sekali keteladanan. Nah, seorang penyair mengatakan apa katanya? Nah, tindakan Anda itu memiliki kekuatan yang lebih dahsyat untuk mempengaruhi orang lain daripada apa? Daripada perkataan Anda. Artinya apa? Artinya perbuatan kita itu lebih utama. Jadi jangan sampai kita berbicara tapi tidak sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Kita ngomong tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Maka apa yang kita sampaikan, apa yang kita ucapkan, itu harus sesuai dengan tindakan kita, perilaku kita. Maka itu akan terpancar, gitu. Ya, apa kata Habib Nurmagomedov ketika dia jadi bintang, ya bintang UFC, ya, walaupun dia udah pensiun, tapi tetap namanya harum, terkenal, ya. Jadi petarung terbaik sepanjang masa, masuk ranking di Ford Pound yang terbaik gitu ya. Apa dia sampaikan? Orang di sekitarnya itu tidak membaca Al-Qur'an. Orang di sekitarnya itu tidak mempelajari Islam. Kenapa? Ya karena orang-orang kafir kan gitu. Tetapi apa? Tetapi mereka melihat kita yang muslim. Mereka melihat aktivitas kita. Mereka menyaksikan dan hidup bersama kita. Maka agar Islam itu terpancar, agar mereka paham Islam itu seperti apa, maka Islam itu harus terpancar dalam diri kita. Maka kita harus tunjukkan bagaimana Islam itu lewat pribadi kita. Itu kata Habib Nurmagomedov. Nah, artinya apa? Artinya tindakan kita itu memiliki kekuatan yang lebih dahsyat untuk mempengaruhi orang lain daripada perkataan kita sendiri. Nah, coba lihat. Anda tahu kisahnya Umar bin Khattab ketika masuk Islam? Ketika dia bergegas ingin membunuh Rasulullah, sebelum dia mau membunuh Rasulullah, disampaikan lagi oleh orang kafir Quraisy, sebelum lu bunuh Rasulullah, adikmu ternyata udah masuk Islam. Apa? Dia bilang, kagetnya luar biasa. Adiknya dan adik iparnya udah masuk Islam. Lalu bergegas dia ke rumah adiknya. Lalu ketika bergegas ke rumah adiknya, sampai ke rumah adiknya, langsung dia tampar adiknya. Tapi ketika dia menampar adiknya itu tidak marah. Adiknya tidak marah dan tidak menangis. Dengan kekuatan imannya dia menghadapi seorang Umar. Umar pun heran, ini ada apa, kekuatan apa yang sehingga menyebabkan adikku tidak takut dengan aku. Padahal dia udah marah gitu. Jadi pada saat itu Umar itu terkenal dengan kegarangannya, keganasannya gitu ya. Jadi kalau udah marah dia tidak ada yang berani. Tetapi adiknya tuh berani menghadapi kemarahan Umar gitu. Dia heran gitu. Wah, ini kenapa ini orang? Lalu adiknya baca lagi surat Al-Qur'an di hadapannya. Nah, disitulah tersentak Umar. Lalu saat itu juga Umar pergi bergegas menjumpai Rasulullah dan mengatakan keislamannya. Nah, apa kata Umar? Aku khawatir pada kalian adalah apa? Orang yang berilmu tapi munafik. Para sahabat bertanya, bagaimana bisa ada orang yang berilmu tapi munafik? Umar menjawab, dia berkata perkataan hikmah, namun sayang ia melakukan kemungkaran. Itu kata Umar. Nah, jadi seorang sahabat yang bernama Umar ini melihat bagaimana Islam itu terpancar pada adiknya hingga tersentuh hatinya ketika adiknya membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, ketika dia sudah masuk Islam, dia menjadi pribadi yang berbeda dari sebelumnya, hingga dia menjadi penerus Rasulullah ya setelah
Abu Bakar As-Siddiq. Lalu nasihatnya ini yang luar biasa apa? Dia khawatir katanya. Apa katanya? Dia khawatir orang yang berilmu tapi munafik. Bagaimana mungkin orang yang berilmu itu bisa munafik, kata para sahabat yang lain. Dia berkata perkataan hikmah, namun sayangnya apa? Sayangnya dia melakukan kemungkaran. Nah, maka kita harus jaga lisan kita, harus selalu tunjukkan keteladanan kita, kepribadian kita yang baik. Nah, yang terakhir apa? Yang terakhir kesiapan. Kesiapan ini yang harus dibangun. Nah, bagaimana? Nah, gini. Siapkan diri Anda. Nah, tadi ya kan, kendalikan rasa takut. Bagaimana cara mengendalikan rasa takut? Harus siapkan materi. Harus perkaya diri agar menguasai materi yang akan disampaikan. Rata-rata mahasiswa sebelum present, sebelum menyampaikan ujian hasil, takut, grogi. Bukan apa-apa. Mohon maaf nih, bukan apa-apa. Karena tidak siap dan tidak menguasai materi yang mau disampaikan. Benar nggak? Benar kan? Benar, Anda Pak. gugup karena apa? Karena tidak menguasai materi. Ini nanti kalau penguji nanya ini apa yang ku jawab ya? Aduh, aku nggak tahu. Coba kalau semuanya tahu. Pede nggak? Pede kan? Coba nanti Anda akan presentasi materi yang Anda kuasai. Pasti pede. Ada yang jualan kosmetik nggak di sini? Ada? Wah, nggak ada ya? Nggak ada mahasiswa matematika yang jualan kosmetik jadi kewirausahaan? Ada, Pak. Ada. Oh, siapa? Saya, Pak. Oke, Dita ya. Oke. Dita kalau Iya. nawarin kok pernah nawarin kosmetiknya, produknya ke orang ya? Pernah. Pernah kan? Kalau boleh tahu apa nama produknya? Masker organik, Pak. Oke. Sama skincare gitu. Masuk ngetopel Nggak, aku dari jurnal. Oke. Masker organik tadi ya. Nah, nerangin ke orang pede nggak? Nawarin produknya. Pede lah, iya kan? Mau ditanya Harus pede, Pak. Iya, mau ditanya apa aja tentang masker pasti bisa jawab, ya nggak? Insya Allah. Ya, takut nggak nyampaikan? Enggak kan? Kalau awal sih kemarin agak takut ya, Pak, karena udah terbiasa. Alhamdulillah. Artinya ketika kita sudah terbiasa menyampaikan sesuatu di depan umum dan materinya itu yang kita kuasai, maka rasa takut itu udah bisa kita kendalikan. Takut itu fitrah ya, naluri ya, wajar gitu ya. Takut ya, tapi jangan takut yang berlebihan. Setiap public speaking yang sudah terbiasa berdiri di panggung menyampaikan sesuatu pun pasti ada merasakan rasa takut. Tapi rasa takut itu bukan dihilangkan, tidak, tapi dikendalikan. Kenapa? Karena tidak mungkin, tidak ada yang bisa menghilangkan rasa takut. Tetapi mengendalikan rasa takut bisa. Takut dengan yang wajar-wajar aja lah ya, dengan tapi saya nggak takut sama Allah, wah itu bahaya itu ya. Bisa kan ya, takut sama kecoa mungkin, atau takut sama ular, itu kan wajar saja ya takutnya itu. Tapi kalau takut nervous nih, takut di panggung ya, takut berbicara, takut menyampaikan sesuatu, nah ini takutnya tidak boleh takut yang berlebihan. Rasa takut ini harus dikendalikan. Gimana cara mengendalikannya tadi? Ya salah satunya tadi dengan menguasai materi, dan terus berlatih sehingga kita terbiasa gitu. Ketika kita sudah terbiasa, insya Allah itu mudah saja. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya fokus pada audiens. Makanya saya selalu nih di layar kanan saya ini ada selalu saya
ganti-ganti apa namanya, walaupun nggak terlihat semua ya sebagian saja, ini selalu saya jalankan biar saya lihat respon Anda. Nah, saya lihat selalu apa namanya ya, fokusnya pada audiens bukan pada yang lain. Walaupun tadi ada backsound di belakang tadi kan, suara pertengkaran adik kakak ya kan gitu. Tapi saya tetap fokusnya kepada Anda gitu. Kenapa? Karena saya sedang menyampaikan materi gitu. Nah, kemudian tujuan harus tercapai. Maka sebelum kita present, maka harus dirancang dulu apa sebenarnya tujuan dari kita presentasi. Apa sebenarnya tujuan dari materi kita. Nah, jangan sampai nanti sudah panjang lebar kita ngomong, sudah 2 jam kita ngomong nggak sampai tujuannya gitu. Nah, jadi ibaratnya tuh kalau kita present itu ya jangan membuat orang tambah bingung dengan apa yang kita sampaikan. Kan ada tuh ya, kan ada tuh orang presentasi gitu, orang nyampaikan tuh membuat audiensnya tambah bingung gitu. Ini apa ya yang disampaikannya gitu ya. Nah, ketika dia nerangkan sesuatu gitu, yang tadinya dia udah paham, udah hampir paham tentang satu teori matematika, dia sampaikan, dia terangkan lagi, itu orang tambah pusing gitu. Jangan sampai gitu ya. Maka harus kita apa namanya, rancang tujuan dari kita presentasi itu maunya apa gitu. Harus terukur dan terencana gitu ya. Jadi makanya kalau ngajar itu tuh ada RPS-nya, ada silabusnya. Agar apa? Agar jelas tujuan-tujuan dari pengajaran itu ya. Nah, lalu kita lihat audiensnya. Audiensnya itu puas atau tidak. Nah, maka harus selalu berinteraksi. Maka saya juga akan selalu mengajak Anda gitu melihat respon Anda. Walaupun kita virtual, maka saya lihat juga respon Anda. Nah, gimana nih responnya si Hafiz? Oh, angguk-angguk. Oh, berarti paham, ini ngerti. Sampai nih pesan saya kepada Hafiz misalkan. Oh, ada juga mungkin yang tutup kamera. Nah, saya nggak tahu respon yang tutup kamera. Apakah dia tertidur atau tidak kan gitu ya. Kan asik nih sore-sore habis sholat asar nih. Apa namanya, cuacanya nggak panas lagi, oh udah enak kan tidur tuh ya sambil dengerin gitu tertidur. Makanya kalau buka kameranya kan terlihat tuh. Kalau tertidur tuh bisa saya bangunin kan gitu. Nah, kalau Randy nih insya Allah selalu nih ya senyum ya, pasang wajah handsome-nya. Randy no. Nah itu ya harus lihat responnya audiens gitu ya, puas atau tidak. Dan kita pun puas gitu ketika kita menyampaikan sesuatu. Nah kita harus puas, jangan aduh aku nggak maksimal nih. Aduh aku tadi nyampaikan kayaknya ada yang kurang nih. Nah ini belum pas lagi. Nah maka kita harus menyampaikan maksimal gitu ya. Harus menyampaikan dengan powerful 100%. Agar apa? Agar kita selesai menyampaikan sesuatu kita puas gitu. Jadi memang ya benar ya, kita ini bukan alat pemuas ya. Jadi ya, Anda puas ya? Tidak ya, karena saya bukan alat pemuas ya. Bukan maksudnya seperti itu juga kan gitu. Tapi setidaknya ketika kita present, maka audiens pun paham sampai pesan kita itu ke mereka. Dan kita pun puas menyampaikannya. Nah, perhatikan waktu ya. Waktu ini penting juga. Makanya saya kadang lirik waktu. Waktu kita jam 6, walaupun kita mulai tadi 15 menit jam 16.15, tapi tag-nya kita jam 18, maka saya harus lihat waktu gitu. Jangan sampai lewat. Apalagi kan kita ini mungkin ada sebagian di Jawa, ada nggak yang tinggal di Jawa? Nggak ada ya? Kalau nggak salah ada kemarin tuh di kelas ini atau yang lain tinggalnya dia. Nah kalau di Riau mungkin maghribnya agak lambat ya, jam 6 lewat ya. Nah tapi ada juga yang maghribnya agak cepat kan. Nah maka harus diperhatikan waktu. Jangan sampai kita tuh keasikan ngomong gitu, waktunya lewat. Artinya apa? Kita zolim sama orang lain gitu. Kalau waktunya sampai lewat. Atau waktunya kita dikasih waktu sekitar 30 menit, yang kita pakai cuma 10 menit. Nah itu juga kita zolim sama orang lain gitu ya. Kenapa? Orang mengharapkan lebih dari itu, orang mengharapkan kita lebih dari itu, banyak, besar gitu harapan orang kepada kita, tapi kita memberikannya
sesuatu hal yang di luar dari ekspektasi mereka, itu kita juga zolim gitu. Jadi jangan kekurangan, jangan juga kelebihan. Maka kadarnya itu harus pas. Dan apa? Ingat kerja tim. Nah, kita ini semua tim, ada timnya gitu ya. Saya di belakang saya ini ada tim juga ya. Ada tim. Nantilah saya buka timnya setelah selesai kuliah mungkin, atau ada momennya nanti saya akan tunjukkan tim saya gitu ya. Nah, setidaknya di belakang saya ini ada timnya. Maka ketika selesai itu, atau ada yang presentasi, kan ada timnya juga. Ada tim. Tim itu apa? Audiens itu bagian dari tim, ya kan? Penguji itu bagian dari tim. Kalau nanti ujian skripsi, itu bagian dari tim. Bagaimana mungkin Anda bisa presentasi kalau tidak ada audiens? Bagaimana mungkin ya Anda presentasi kalau tidak seminar hasil kalau tidak ada penguji yang menyaksikan Anda? Kan nggak bisa. Nah, itu juga bagian dari tim. Nah, maka harus dipuji, harus dikasih apresiasi mereka ya setelah selesai melaksanakan training atau mengajar. Nah, siap? Oke. Nah, jadi yang pertama yang harus kita bangun adalah pembicaranya dulu. Nah, gitu. Selanjutnya apa? Selanjutnya baru kita masuk ke ini dia, amunisinya, mesin, amunisi atau materinya. Nah, yang kedua ini adalah the grid content. Bagaimana cara kita membangun atau membuat materi dengan baik. Siap? Siap, Pak. Gimana? Siap? Di mute semua enggak? Siap, Pak. Siap, Pak. Tetap fokus ya, tetap semangat kan? Semangat, Pak. Atau perlu saya buat ice breaking dulu? Biar nggak ngantuk. Ya gimana Pak buat ice breakingnya? Oke, silakan berdiri. Harus berdiri. Aduh repot Pak, megang handphone Pak. Ya udah kalau gitu duduk aja. Oke, kalau tetap semangat, oke kita akan lanjutkan. Ini materi kita maraton ya, maraton. 6 kali pertemuan ini maraton, nanti materinya padat, saya padatkan. Jadi kita nggak habiskan 16 kali pertemuan, cukup mungkin kurang lebih 5 sampai 6 kali materi aja tetap. Nah, tapi sekali materi ini cukup maraton gitu ya. Oke, baik. Nah, ini dia the grid content ya. Konten itu menunjukkan kebenaran pesan. Tapi jika tidak dirancang dengan baik, itu daya gugah pesannya itu menjadi lemah, bahkan bisa hilang. Tuh. Siap merancang kontennya? Siap? Siap. Oke, sekarang Siap, Pak. silakan keluarkan alat tulisnya. Kalau yang di laptop, bolehlah lihat keluarkan alat tulisnya. Alat tulisnya ya. Oke, ini dia alat tulisnya. Nah, sebelum kita udah siap ya alat tulisnya ya? Sudah siap kan? Sudah, Pak. Sudah? Udah, Pak. Oke, selanjutnya untuk membangun materinya, untuk membentuk the grid content yang mau kita sajikan ke audiens, maka kita harus strukturkan materi dulu. Nah, mulai dari kita harus tentukan siapa audiens kita. Siapa pendengar utama dari presentasi kita. Siapa? Harus tentukan dulu. Nah, jadi ini saya ajak Anda untuk membuat satu materi andalan. Siap ya? Nah, maka harus tentukan dulu. Kita harus tahu dulu siapa sih pendengar kita, siapa audiens kita. Lalu yang kedua, topiknya apa? Topik itu apa? Isu atau tema menarik apa yang ingin Anda angkat atau ingin kita sampaikan. Topik apa? Tujuan. Yang ketiga adalah tujuan. Harus tentukan tujuannya. Apa yang kita harapkan dari audiens setelah mendengarkan presentasi kita? Targetnya apa? Tujuannya tuh apa? Tujuan dari presentasi kita. Tujuan pengajaran kita. Nah, tuh. Dan yang terakhir, judulnya. Apa judul yang menarik yang mewakili pesan utama dari topik
topik yang kita presentasikan. Nah, sampai di sini paham? Paham, Pak. Paham? Oke. Contohnya, ini contohnya. Saya pernah ngisi, mungkin teman-teman di sini ada HMJ-nya nggak? Ada, Pak. Ada ya? Siapa? Mana HMJ-nya? Bukan HMJ, sorry. Ketua apa ada sih matematika? Aduh, saya lupa nih. Bupati, Pak. Hah? Bukan bupati. Komunitas Pak. Matematika wilayah 4 Riau kalau nggak salah. Matematika, Pak. Itu dia. Tuh. Nah, siapa ketuanya? Ada nggak ketuanya di sini? Tak ada di sini, Pak. Nah, ada di sini, Pak. Ya, saya pernah ngisi. Diminta oleh salah satu pengurusnya itu mahasiswa UIR ya. Itu meminta untuk menyampaikan materinya. Materi tentang apa? Materinya tentang kewirausahaan, semangat berwirausaha. Nah, jadi audiensnya apa? Saya tanya, audiensnya apa? Audiensnya mahasiswa matematika apa? Terbuka atau tertutup? Nah, ini tertutup khusus anggota aja gitu. Oh, gitu. Oke. Nah, topiknya apa? Topiknya semangat kewirausahaan. Saya orang matematika, tapi diminta untuk menyampaikan materi tentang semangat kewirausahaan. Nah, dengan itu maka saya harus tentukan dulu tujuannya apa ya. Nah, tujuannya itu satu, target dari saya menyampaikan materi itu adalah apa? Peserta tahu wirausaha itu apa. Yang dimaksud dengan wirausaha itu sebenarnya apa? Yang kedua, peserta paham pentingnya berwirausaha. Mengapa mereka harus berwirausaha? Mengapa di era sekarang ini yang sulit mencari kerja? Maka disitulah pentingnya untuk berwirausaha. Alasan yang menguatkan mahasiswa itu, peserta itu harus berwirausaha apa? Nah, itu tujuan yang kedua. Tujuan yang kedua saya buat apa? Peserta itu paham pentingnya berwirausaha. Dan tujuan yang ketiga apa? Tujuan yang ketiga, peserta tergerak mau berwirausaha. Bukan hanya sekedar dia paham, tapi dia bersemangat. Dia tergerak untuk apa? Untuk berwirausaha. Nah, tujuannya nggak sampai saya, karena ini waktunya hanya kurang lebih 1,5 jam gitu ya. Maka nggak sampai targetnya tujuannya. Kalau tujuannya peserta mampu berwirausaha. Wah, kalau mampu berwirausaha, saya harus ngajarin mereka bagaimana cara berwirausaha. Itu tidak akan cukup waktunya dengan waktu durasi yang diberikan kepada saya sekitar 1,5 jam. Maka tujuan yang saya mau sampaikan ke mereka itu hanya 3. Peserta tahu wirausaha, peserta paham pentingnya berwirausaha, dan peserta tergerak mau berwirausaha. Untuk mungkin sampai pada level peserta bisa berwirausaha, mampu berwirausaha. Wah, kalau itu mungkin perlu waktu 3 hari. Mungkin kita harus praktek lagi bagaimana cara membuat produk, menciptakan ide kreatif kan gitu, memulai bisnis kan gitu ya. Karena mampu di sini bahasanya mampu. Maka kalau mampu, nah maka harus waktunya cukup lama gitu. Maka targetnya hanya 3 ini. Jadi kita lihat durasi yang diberikan kepada kita berapa lama. Kalau misalkan 1 jam, maka bisa kita atur tujuan apa-apa saja yang maunya kita sampaikan. Dan judul ini yang menarik. Nah, judul ini yang menarik, yang eye-catching banget lah gitu ya. Nah, contohnya apa? Era baru, ciptakan usaha baru. Nah, itu contoh judul yang saya buat saat presentasi di acara itu gitu. Nah, tergambar sekarang? Bisa? Tergambar? Oke, sekarang silahkan Anda tentukan kira-kira nih, Anda visualisasikan saja, nanti gambarkan saja kira-kira Anda mau menyampaikannya, audiensnya siapa, kira-kira topiknya apa, tujuannya apa, dan judulnya apa. Terserah, bebas saja. Apa saja. Ya, materi matematika boleh Pak? Boleh.
Di luar dari matematika boleh, Pak? Boleh. Apa saja? Materi ceramah boleh, Pak? Boleh. Ini struktur materi ini bisa digunakan untuk siapa saja. Untuk apa saja? Yang jelas tentang teknik komunikasi ya. Di panggung ya, present ya. Jelas itu. Nah, jadi bisa digunakan untuk ceramah bisa. Untuk presentasi nyampaikan gagasan bisa. Bahkan untuk sales gitu. Untuk marketing. Kayak siapa tadi yang punya produk, untuk marketing jualan bisa gitu ya. Audiennya siapa? Oh, audiennya ibu-ibu muda gitu ya. Topiknya apa? Topiknya tentang kosmetik ini. Tujuannya apa? Tujuannya ibu-ibu paham pentingnya menjaga diri ya agar tidak tersaingin oleh pelakor, misalkan gitu ya. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua paham bagaimana pentingnya merawat diri gitu ya, atau paham kosmetik apa saja yang aman, yang baik untuk kulit kan gitu ya. Dan yang ketiga mampu menyesuaikan mungkin dengan kondisi keadaan gitu. Nah, ini tergantunglah tujuannya apa kan gitu, atau mau tergerak untuk membeli produk saya, bisa aja kan gitu ya. Kalau tujuannya itu. Dan kasih judul yang menarik dalam presentasi kita gitu. Jadi harus terukur. Nah, oke, sekarang kita punya waktu sekarang jam 17.34. Jadi saya punya waktu kurang lebih setengah jam lagi. Mungkin kita pertemuan pertama ini selesai jam 17.45 ya. Lebih awal saja. Jadi menjelang waktu itu habis, silahkan dicoret-coret di buku catatannya, diutak-atik. Nanti saya nggak bagi dulu ya, nanti saya akan bagi per kelompok, nanti akan di breakout di per kelompok karena sekarang belum dibagi kelompoknya, jadi silahkan dikerjakan dulu. Tentukan apa audiensnya, siapa audiensnya, apa topiknya, apa tujuannya, dan apa judulnya. Baik, sebelum dikerjakan, ada pertanyaan? Silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Nah, biasanya Pak, kalau saya pribadi pada topik itu gampang ya Pak ya, agak mudah gitu. Tapi pada judul ini, kalau misalnya topik kan orang tidak terlalu memperhatikan gitu Pak. Orang yang memperhatikannya tuh judul gitu. Kalau judulnya menarik berarti menarik gitu. Benar. Gimana sih Pak tipsnya untuk bikin judul tuh menarik gitu? Kayak Bapak ini kan era baru, ciptakan usaha baru. Bahkan nggak semua orang mungkin bisa terpikirkan judul yang seperti Bapak buat gitu. Tipsnya supaya kita bisa bikin judul tuh menarik gitu Pak. Oke, jadi maka bangun personality tadi, salah satunya tadi harus bangun personality. Kenapa? Nah, bangun personality-nya dengan apa? Dengan banyak membaca, melayakkan diri, menunjukkan siapnya. Jadi dengan banyak membaca, banyak wawasan kita, maka itu Jadi ini judulnya bukan tiba-tiba langsung saya terpikir, enggak sih ya. Ini lama juga gitu. Ada satu materi yang ini bukan materi ini. Materi saya ada kajian setiap malam Jumat. Setiap malam Jumat itu ada kajian. Nah, itu setiap minggunya tuh saya siapin materi. Nah, ada satu materi yang saya butuh waktu 1 bulan untuk cari judulnya. Jadi cari judulnya bukan. Jadi Anda mungkin lihatnya ini menarik ya Pak. Jadi bukan ketika saya dikasih challenge ini langsung dapat, oh enggak, itu perlu proses juga, banyak waktunya, Khotimah gitu. Lama, ada yang saya cari judul itu 1 bulan gitu. Yang salah satu kajian malam Jumat itu, jadi saya belum nemu judulnya yang pas, materinya sudah ada, tapi belum nemu judul yang pas, dan sampai sekarang saya belum sampaikan materi itu di kajian saya setiap malam Jumat. Ini pesertanya nih ada nih teman-teman yang hadir nih. Salah satunya ada Bang Agus nih. Beliau pesertanya malam Jumat. Itu belum saya sampaikan kan. Belum nemu gitu. Nah, belum nemu judul yang pas gitu. Bahkan sampai 1 bulan gitu. Itu baru ketemu yang pas gitu. Jadi ini harus ya banyak cari inspirasi gitu ya. Tipsnya tuh
apa ya lihat orang itu banyak baca dan apa namanya sering lihat browsing apalah gitu. Kenapa? Karena kadang tuh inspirasi itu datang itu tidak terduga gitu ya. Nah, sambil ngopi mungkin lihat inspirasi. Jadi intinya tuh kalau mau cari inspirasi, kalau di rumah aja tuh susah. Apalagi kalau internet mati itu susah banget tuh cari inspirasi. Iya kan ya. Tapi kalau di rumah aja internet hidup masih mending bisa. Dan jalan-jalan keluar lah gitu. Tetap jaga social distancing ya. Nah itu ya. Jadi perlu waktu sih untuk cari judul yang pas ini, Fatimah. Saya jujur saja kendala saya itu juga dalam menentukan judul yang oke banget gitu. Maka ini perlu ganti berapa kali ganti ini baru kayaknya nih yang pas ini ya. Nah, gitu. Nah jadi apa namanya ya harus terbiasa lah sering. Jadi ala bisa karena biasa kata pepatah Melayu ya. Jadi bisa itu karena udah biasa. Maka sering-sering gitu maka insya Allah nanti Anda jadi expertnya di situ. Nah kalaupun jadi segala ada tantangan, ada challenge, itu harus diselesaikan, dituntaskan. Jadi jangan menghindar. Tapi kalau misalkan ada challenge, ada tantangan, Anda menghindar, mungkin Anda sekarang bisa melewati. Anda bisa melewati itu, menghindari itu. Tapi ketika ada challenge yang sama, tantangan yang sama, menghampiri Anda, apakah Anda menghindar lagi? Maka ketika Anda menghindar lagi, Anda tidak akan pernah upgrade, naik kelas. Kemampuan Anda tetap segitu aja. Maka tantangan, challenge itu harus diselesaikan. Maka ketika udah diselesaikan, maka dapat challenge baru, tantangan baru. Nah, itu apa namanya standar kualitas Anda tuh akan semakin baik, tinggi. Dan challenge berikutnya pun akan lebih naik lagi kelasnya gitu. Dan ketika terbiasa menyelesaikan challenge, tantangan, nah udah terbiasa. Sama kayak menyelesaikan soal matematika lah kan gitu. Awal-awal kan kalau belum paham, kalau belum dapat feel-nya, aduh susah banget gitu ya. Ini gimana ya cara penyelesaiannya, penyederhanaannya, diapain ini ya, kan gitu ya. Tapi kalau udah terbiasa menyelesaikan persamaan yang sama itu, lancar aja gitu. Tapi kalau belum terbiasa, aduh susah banget kan gitu ya. Aduh nih mentok nih, gimana nih caranya gitu. Maka harus sering membiasakan diri. Dan yang lebih penting itu apa? Membiasakan untuk membentuk struktur materi sebelum kita presentasi apa aja, ngomong apa aja. Gitu. Jadi harus di apa? Bahkan mungkin ya ini bisa dilakukan apa namanya? Judul ini bisa di show kan, disampaikan, bisa juga di skip aja kan gitu ya. Tapi kalau kita presentasi formal mungkin ini bisa disampaikan. Tapi kalau informal mungkin kita ngomong sama orang tua, menyampaikan sesuatu kan gitu. Nah nanti di struktur ini nanti akan dibentuk gitu. Bagaimana cara membuat apa namanya the great content itu. Nah yang pertama ini dulu, tentukan audiensnya, topiknya apa, tujuannya apa, dan judulnya. Ya siap? Nah, oke. Silakan. Oke baik. Ada lagi nggak pertanyaan? Sebelum kita mohon maaf Pak sebelumnya. Tadi kan jaringan tempat saya kurang bagus. Ini untuk audiens, topik, tujuan, dan judul. Ini untuk kelompok nanti atau pribadi-pribadi? Pribadi dong. Bapak? Pribadi, ini pribadi. Terus, kumpulnya tuh kira-kira kapan Pak? Kumpul ya ini dia nih. Selalu nanya kumpul ya. Kalau saya bilang kumpulnya sekarang gimana? Siap nggak? Siap. Iya Pak. Insya Allah. Siap. Oke, silahkan dikerjakan. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Ya, ingat ya pesan saya minggu lalu. Tugas pertama ini akan berlanjut ke tugas kedua, gitu ya. Nah, ini
challenge yang pertama ini akan lanjut ke challenge yang kedua. Jadi tidak akan bisa menyelesaikan challenge kedua kalau belum menyelesaikan challenge pertama. Bahkan nanti Anda akan kesulitan tampil. Anda nanti akan tampil nih, setiap Anda nih akan tampil. Waduh, iya akan tampil menyampaikan materi, present materi andalan. Bahkan Anda akan tidak akan bisa tampil kalau yang ini pertama, ini challenge pertama nggak bisa, nggak selesai. Maka harus diselesaikan dulu ya. Oke, saya tidak minta siap sekarang, tapi silakan dicoret-coret ya. Nanti akan bisa didiskusikan di grupnya nanti ya, masing-masing. Baik, ada lagi pertanyaan? Silakan. Pak, maaf Pak, Ya. ini kumpulkan dalam bentuk slide Pak, bukan melalui ketikan gitu PC ke Bapak. Coret-coret aja dulu, coret-coret aja dulu. Nanti ada formnya, tenang. Sekarang silakan coret-coret aja dulu di alat tulisnya. Kira-kira nanti nih audiennya kira-kira siapa, topiknya apa, tujuannya apa, judulnya apa. Udah itu aja. Jangan jangan ditambah-tambah nanti lagi ya. Pak, nah ini buat laporannya gimana Pak? Pak, ini nulisnya gimana Pak? Ya tulis aja di mana bisa di dinding pun kalau bisa nulis di dinding tulis aja. Oke. Silakan. Pikirkan. Nggak perlu ditulis Pak, saya udah hafal Pak. Ya udah nggak apa-apa. Nanti kalau saya tanya, udah bisa jawab. Udah gitu. Oke ya. Saya kasih waktu. Ada lagi nggak nanya? Saya kasih waktu 5 menit. 5 menit. Ya. 5 menit tentukan siapa audiensnya, apa topiknya, apa tujuannya, dan apa judulnya. Oke? Oke, silakan dikerjakan. Coret-coret dulu.
Oke. Sudah siap? Sudah siap? Pak, sudah Pak. Ya, Pak. Oke, Pak. saya mau tanya ya. Saya mau tanya dengan Nur Rahma Fitri. Oke. Siapa dipanggil Rahma ya? Rahma. Ya, Rahma, silakan Rahma. Belum lagi, Pak. Belum? Oke, belum. Oke, nggak apa-apa, belum. Belum ada tergambar audiensnya siapa? Belum ya? Belum? Belum, Pak. Oke, belum. Baik, saya cari lagi. Yang kayaknya malu-malu nih. Saya mau tunjuk nih. Siapa ya? Tapi saya juga kadang suka juga nunjuk orang yang merasa siap nih, kayaknya wajah-wajah siap nih ya. Aduh, dia bingung ini Pak siapa. Nah, coba Mbak Hafiz Rifki. Mana dia? Hafiz Rifki. Pak. Ya. Siapa audiensnya Rifki? Maaf Pak, belum tergambar Pak. Oh, belum tergambar. Bingung. Bingung, masih bingung ya. Ya, nggak apa-apa. Yang lagi di mobil nih Novita Sari. Ya, ada Novita Sari, udah siap Novita Sari? Oke, nggak apa-apa. Semoga di sini juga hujan sih. Sini ada petir juga, tapi alhamdulillah jaringan saya tetap aman ya gitu. Windilia Saputri. Windilia Saputri. Windy, silakan Windy. Di mute, masih nggak kedengar suaranya. Windilia Saputri. Kira-kira apa audiensnya, siapa, apa topiknya, Windy? Saya pin. Itu dia Windy. Gimana Windy? Wah, ini suara saya terdengar enggak ya sama Windy nih ya? Aduh, kasihan Pak Marizal dicuekin. Halo Windy, lah dimatiin. Aduh, marah. Mohon maaf kalau begitu. Aduh, bisa gitu ya. Oke deh, nggak apa-apa. Saya cari orang yang lain. Ini banyak nih. 103 orang gitu ya. Aulia Maldini. Sudah tergambar nih Aulia. Halo Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Mohon izin Pak, kalau rancangan punya saya banyak yang dikoreksi. Iya, nggak apa-apa. Coba. Oke. Kalau audiensnya, audiensnya mahasiswa interpersonal skills, Pak. Mahasiswa, oke. Topiknya sukses jadi motivator. Wih, sukses. Kemudian tujuannya yang pertama, Aulia ingin membahas tentang apa itu motivator, lalu apa tujuan dari menjadi seorang motivator, lalu materi apa sih yang sering dibahas oleh seorang motivator, lalu manfaat jadi motivator itu apa aja. Kemudian kalau judulnya, Aulia buat judulnya tunjukkan dirimu, ubah duniamu. Keren. Wih, hebat ya. Jadi iya, sama-sama. Terima kasih Aulia. Woi, ada lagi nih, saya nggak nunjuk deh lagi. Saya mau dengar. Ada nggak lagi yang udah siap nih? Udah siap. Silahkan. Pak, Yusnita boleh coba Pak. Oke, Yusnita.
Afifah, Pak. Coba Yusnita dulu, Yusnita. Baru setelah itu Afifah. Baik Pak, terima kasih Pak. Kalau gambaran Yusnita Pak, yang audiensnya teman-teman kuliah Yusnita, terutama. Teman-teman kuliah laki-laki perempuan? Seluruhnya Pak, karena tidak hanya perempuan dan laki-laki juga. Angkatannya kakak tingkat atau di bawahnya? Teman-teman seangkatan Pak. Seangkatan, yes. Lebih detail itu lebih bagus ya, lebih bagus. Terus? Topiknya Pak, pentingnya menjaga kesehatan sejak dini bersama produk KWI Pak. Karena saya sendiri jualan. Yes. Tujuan saya untuk mengajak teman-teman yang pertama, membantu mengatasi keluhan kesehatan atau untuk menjaga diri sendiri untuk lebih kesehatan masing-masing atau untuk mencegah lebih baik daripada mengobati. Iya, lebih care dengan kesehatan gitu ya. Selanjutnya tujuan kedua, mampu memberitahu kepada teman-teman atau mengajak teman-teman untuk memanage waktu dalam bisnis dan kuliah. Yang ketiga, mengajak untuk mampu berwirausaha dan menghasilkan uang sendiri. Selanjutnya Pak, judul Yusnita, jago jualan bukan masalah bakat, tapi niat dan tekad. Wih, keren. Iya. Wih, hebat ini, Masya Allah. Nanti akan diperkaya materinya lagi di pertemuan selanjutnya ya. Oke, selanjutnya Afifah. Setelah itu baru Wani ya, kalau nggak salah ya. Oke, Afifah dulu. Coba Afifah. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang mengurangi rasa lemak, Pak. Afifah langsung aja tanpa ucap salam ya, Pak. Untuk yang pertama, audiens dari Afifah itu udah lama banget Pak pengen jadi motivator, maksudnya motivator untuk mahasiswa bidik misi gitu Pak. Jadi audiens Afifah yaitu mahasiswa bidik misi UIN Suska Riau. Untuk yang selanjutnya Pak, topiknya yaitu motivasi untuk mahasiswa bidik misi agar tetap berprestasi di saat pandemi. Karena kan di saat pandemi ini Pak, kadang ada mahasiswa itu yang memang malas untuk belajar Pak gitu. Jadi itulah alasan Afifah untuk memilih topik ini. Untuk yang ketiga tujuannya, yang pertama yaitu agar mahasiswa bidik misi tetap semangat belajar di saat pandemi. Yang kedua, agar mahasiswa bidik misi paham akan pentingnya belajar supaya tetap berprestasi. Untuk yang selanjutnya, karena di dalam materinya itu Afifah akan memasukkan sedikit tips bagaimana tentang pembelajaran di era pandemi. Jadi tujuannya agar tips tersebut dapat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Untuk yang judulnya Afifah sendiri membuat yaitu semangat belajar di era pandemi, mahasiswa bidik misi tetap berprestasi. Mungkin itu Pak. Terima kasih Pak. Iya, oke, sama-sama. Sekarang, hebat ya, hebat semua ini. Silakan, Wani ya, terakhir. Karena waktu kita udah nggak terasa juga sampai jam 6 juga ya. Wani, oke, silakan Wani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di sini saya akan sama topiknya seperti Bapak tentang kewirausahaan. Karena saya sendiri merupakan wirausahaan juga. Jadi audiens saya yaitu siswa-siswi SMA dan mahasiswa. Kenapa saya mengambil audiens ini? Karena nanti ke judul saya aja Pak, saya jelasinnya. Iya.
untuk topiknya sama seperti Bapak. Semangat kewirausahaan. Kita harus semangat berwirausaha. Tujuan sendiri yaitu gimana cara menjalani wirausaha. Paham arti wirausaha. Mengetahui pentingnya wirausaha dan tergerak dari jiwa dan hati sehingga mau untuk berwirausaha. Sedangkan judul sendiri yaitu sukses di usia muda, kenapa tidak? Kita pasti. Oke, keren ya. Masya Allah, ini hebat-hebat semua ini mahasiswa matematika ini. Nah, nanti, oke, baik. Terus, apalagi? Oke, saya akan closing materinya ya. Nah, nih, jadi strukturkan materi Anda. Jadi langkah pertama untuk membuat the grid content itu adalah apa? Siapa audiens kita. Jadi siapakah audiens utama dari presentasi kita? Yang pertama, ya. Yang kedua adalah topiknya yang pas. Isu atau tema yang menarik apa yang akan kita bawakan. Nah, yang menarik, yang hot isu, yang sekarang lagi apa gitu. Nah, jadi ini topik nih tergantung ya, relatif ya. Kemudian tujuan presentasi yang jelas. Tujuannya tuh harus jelas. Nah, kalau kita promo ya tujuannya tuh apa gitu ya. Nah, kemudian kalau kita mungkin kasih motivasi ya tujuannya tuh targetnya apa? Apa yang kita harapkan tuh dari audiens setelah mendengarkan atau mengikuti sesinya kita presentasi. Dan cari judul yang menarik atau yang eye catching banget gitu untuk audiens. Makanya judul ini sangat tergantung dengan audiensnya. Kalau audiensnya remaja, pelajar, nah cari judul-judul yang dekat dengan mereka. Kalau mungkin pesertanya itu emak-emak atau ibu-ibu, ya cari judul yang dekat dengan ibu-ibu itu, gitu, emak-emak itu. Nah, kalau teman-teman mahasiswa gimana? Nah, cari nanti yang dekat gitu. Nah, baik. Nah, sekarang home fun. Jadi ada home fun-nya ya, rule dari kuliah kita kan ada home fun. Nah, home fun-nya apa? Home fun-nya adalah silakan strukturkan materi Anda dengan menentukan siapa audiensnya, apa topiknya, apa tujuannya, dan tentukan judulnya. Yang belum silakan dibuat, dicoret-coret. Kemudian yang sudah nanti bisa diperkaya lagi, bisa berubah nggak Pak? Boleh, bisa aja. Ya, yang nggak boleh berubah itu cuman kitab suci ya. Jadi semuanya tuh bisa berubah gitu ya. Hari ini Pak, pas ketika hari Rabu nanti, wah kayaknya berubah nih Pak, ganti Pak, boleh nggak Pak? Boleh gitu ya. Yang nggak boleh itu cuman ya tadi ya, yang nggak boleh berubah itu cuman kitab suci. Wah, sedangkan apa namanya dasar negara saja bisa berubah ya kan? Apalagi ini hanya sekedar ini. Nah, jadi itu ya. Silakan nanti akan saya kirim formnya, nanti dari form itu diisi. Nah, nanti insya Allah paling lambat hari Senin saya sudah bentuk grupnya, grupnya masing-masing. Jadi di grup itu nanti akan di-share materinya. Maksudnya apa? Akan di-share home fun-nya. Dan di dalam grup tersebut nanti akan ada fasilitatornya. Asik nggak? Ada ini fasilitatornya. Fasilitatornya ini hampir rata-rata orang psikologi. Nah, insya Allah hari Rabu nanti akan saya perkenalkan mereka nih teman-teman yang dari psikologi. Oh dari psikologi? Oh iya dong. Gitu. Biar bisa langsung konsultasi ke mereka. Ya, siap ya? Oke. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Cukup? Cukup, Pak. Cukup ya? Oke, baik. Apa namanya? Form untuk home fun-nya nanti saya akan kirim, sekaligus nanti materinya juga akan saya kirim. Link untuk rekamannya nanti akan di-share. Mana tahu ada teman-teman yang tertinggal,
yang karena kendala jaringan nggak bisa ngikutin, materinya tertinggal, nanti bisa ikutin videonya di link yang saya kasih. Itu saja ya. Sekarang jam 6:06. Oke, baik. Demikian mungkin kuliah kita pada hari ini. Insya Allah kita lanjutkan hari Rabu pukul 16 ya. Hari Rabu ya. Hari Rabu pukul 16. Absennya tadi sudah saya screenshot. Nah, itu saja absennya. Nanti bisa dicek kalau kameranya nggak kelihatan atau jaringannya pas saya screenshot keluar, nanti bisa dikonfirmasi aja. Baik, itu saja. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan doa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh.